Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam kebajikan, merdeka untuk kita semua, rakyat Indonesia. Di video ini saya mau menjelaskan sedikit atau mungkin menceritakan sedikit tentang kronologis tanah tersebut agar masyarakat yang menonton video saya ini tidak dikatakan video saya ini hoak ataupun hanya fiktif atau mungkin karangan atau ngaku-ngaku atau hanya ingin viral, bukan. Jadi kalian harus tahu, saya ini ahli waris. Saya ini ahli waris dari tanah yang mau sekarang saya perjuangkan, yang saya buat video agar viral. Kalau saya tidak memiliki hak tersebut, mungkin saya seandainya mau viral pun saya takut ya. Karena pasti dipertanyakan nanti kalau memang ada petinggi negara yang mau membantu kami. Pasti saya takut. Kenapa? Karena mungkin cerita saya karangan. Tapi sekarang ini saya memberanikan diri untuk membuat video agar viral. Ketika viral, mudah-mudahan ada petinggi negara yang mau membantu kami secara adil dan jujur, agar tanah kami yang dari dulu kami urus agar bisa kembali kepada kami. Jadi tanah kami itu betul adanya di lokasi Kampung Payangan, Jatisari, Jatiasi, Kota Bekasi, di Jawa Barat. Ya, khususnya di Jawa Barat. Jadi pada tahun 1990 dan seterusnya, tanah kami itu dikuasai atau dirampas. Bahkan kami ahli waris pun sudah berusaha untuk mengambil kembali hak kami. Tapi pada nyatanya dari dulu sampai saat ini, karena pihak yang merampas ini adalah orang-orang yang yang bekerja di negara, atau bisa saya bilang itu oknum ya, oknum negara yang bekerja sama dengan pihak PT. Intinya orang-orang ini adalah orang-orang yang memang tidak bertanggung jawab ya, atau kaum bisnismen kalau saya bilang itu. Jadi bukan berarti warga kami itu tidak mengurus. Segala upaya dan segala cara sudah kami coba. Dari kita demo, kita sudah pernah demo, tapi di saat demo tersebut terjadi pengancaman. Nah, ketika pengancaman itulah ahli waris itu pada mundur atau takut. Lalu ada ahli waris yang berani untuk tetap memberhentikan atau mendemo saat posisi tanah kami itu lagi digali. Tepatnya itu pas waktu digali itu adalah di pas posisi makam leluhur kami. Digali pakai alat berat, lalu diangkut ke mobil, lalu diperjualbelikan atau dibuang seperti sampah oleh kaum bisnismen tersebut. Setelah kejadian tersebut, ahli waris kami tetap berusaha untuk mencegahnya, karena itu hak kami. Lalu ahli waris kami itu diculik dan semakin takutlah ahli waris semua pada takut, dan akhirnya pada kabur karena mereka takut juga diculik. Karena di situ pun ada pengancaman, ada penculikan. Bahkan kami pun sudah berusaha keras untuk mengurusnya dengan cara demo, dengan cara sidang, bahkan demo ke pengembang PT tersebut. Sudah berapa kali, bahkan kita pernah memasang plang di tanah tersebut. Kita pasang mungkin sore, malam hilang. Kita pasang siang, sore pun hilang. Kenapa? Karena yang merampas ini bagian dari oknum negara. Dikatakan mungkin kalau misalnya kita nggak sanggup, mungkin kita nggak sanggup ya melawannya. Kenapa saya bilang tidak sanggup? Karena di sisi ahli waris itu tidak seperti mereka yang memiliki banyak uang, memiliki banyak harta, bahkan mungkin memiliki banyak backing, mungkin saya anggap ya.
backing kuat yang ada dalam pemerintahan. Sedangkan kami ahli waris tidak ada. Kami polos, hanya masyarakat biasa yang miskin, bahkan lemah, yang ketika memang dilawan sama oknum pemerintah atau oknum negara yang menyalahgunakan jabatan tersebut, ya mungkin kami takut, mungkin kami down pada saat itu. Kenapa kami down? Ya terbukti adanya pengancaman, adanya penculikan, bahkan mereka pun berani menggali makam leluhur kita, bahkan membuangnya. Entah itu dibuang seperti sampah ataupun dijual oleh kaum bisnismen pada saat itu. Lalu kita tetap berusaha mengkompakkan ahli waris agar tetap berani. Tapi pada nyatanya sampai saat ini mungkin hanya sebagian ahli waris yang masih berani mengurus. Karena mereka takut pada masa yang lalu itu terjadinya pengancaman, terjadinya penculikan. Ya mungkin ahli waris pun takut lah. Siapa yang gak takut ketika ada pengancaman? Bahkan ada buktinya ahli waris dari kami itu diculik pada waktu itu. Jadi bukan berarti kami itu cuma cerita omong kosong belaka. Ini real, fakta dan nyata. Lalu mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa sih gak disebutin aja oknumnya? Saya pernah bilang di video yang part berapa saya lupa. Saya masih belum mau menyebutkan nama oknum itu siapa dan PT itu PT apa. Kenapa saya tidak berani menyebutkannya atau tidak mau menyebutkannya? Karena ini beresiko buat saya. Karena saya melihat dari zaman sekarang itu kayaknya yang berkuasa itu uang, bukan kebenaran. Jadi yang berkuasa itu memang betul-betul uang ya, yang saya perhatiin itu. Kalau kebenaran itu nomor sekian ya, bahkan orang yang benar aja bisa jadi salah karena faktor uang. Bukan karena faktor diri dia yang memang jujur telah bicara dan segala macam atau berdasarkan fakta, kayaknya enggak ya. Sekarang itu pada intinya uang. Ketika ada uang, semua itu bisa beres. Ya terbukti, tanah kami sampai sekarang masih dikuasai, masih dirampas oleh kaum bisnis yang tersebut atau oknum-oknum negara tersebut yang bekerja sama oleh PT tersebut. Karena mereka tuh memiliki jabatan dan mereka juga memiliki uang yang melimpah. Berbeda dengan kami, hanya orang susah, hanya orang yang dizolimi, hanya orang yang lemah. Bagaimana caranya kami melawan? Bahkan ada yang bicara masuk ke ranah hukum saja. Saya jelaskan kembali lagi kepada masyarakat ataupun ke petinggi negara yang memang melihat video saya. Bukanlah kami tidak mau masuk ke ranah hukum, tetapi kronologis yang terjadi di ahli waris kami, saksi-saksi yang memang tahu kronologis tentang tanah tersebut, satu persatu sudah tiada. Yang dulu kita pernah sidang di PN Bekasi pada tahun 2010 dan 2011, memang para ahli waris itu kumpul lah ya, yang mengetahui kronologis tanah tersebut untuk bersaksi atas haknya mereka. Tapi pada nyatanya semakin tahun sampai saat ini kemungkinan sudah pada wafat yang memang tahu kronologis tanah tersebut. Satu persatu mereka sudah tiada dengan harapan yang memang waktu itu dia berharap waktu sidang itu hak mereka itu kembali pada tahun 2010-2011. Dan pada nyatanya mereka terlalu lama menunggu, faktor umur, mereka wafat. Lalu sisalah mungkin tinggal sedikit saksi-saksi kami yang para tertua atau para kakek-kakek kita ya. Memang masih ada. Tapi setidak-tidaknya untuk sidang tersebut harus membutuhkan saksi yang banyak. Sedangkan saksi kita sudah mulai pada wafat. Walaupun gak semua ya. Ibaratnya uak saya, leluhur saya, kakek saya, sebagian sudah ada yang wafat. Hanya tinggal sedikit, itu pun kemungkinan sudah tua ya. Jadi mungkin udah ada pikun lah bahasa saya. Tapi kan waktu di tahun 2010 dan 2011 itu dari pihak kami ahli waris pernah sidang dan dimenangkan di PN Bekasi pada saat itu.
dengan saksi-saksi kita, dengan berkas-berkas kita, lalu tidak usah dipertanyakan apakah itu asli atau bukan. Karena persidangan itu nggak mungkin membohongi, bahasanya ibarat surat-surat tersebut palsu dimenangkan, nggak mungkin. Yang pasti dicek dulu, ditelusuri dulu, ketika memang sah baru dipersidangkan, dan akhirnya kami pernah menang. Cuma waktu itu dibanding ya, dan sampai saat ini pun masih belum ada penyelesaiannya, karena terbentur kami ahli waris satu saksi kita atau ahli waris yang memang tahu kronologis tanah tersebut sudah mulai berkurang karena faktornya umur, mereka pada tiada. Kedua adalah faktor biaya. Ketiga adalah faktor mungkin orang yang karakternya mampu untuk membantu atau mengurus tanah kita ini. Tapi di sini tidak ada karakter-karakter ahli waris yang memang bisa mampu buat mengurus tanah ini. Makanya saya dengan cara saya seperti ini, dengan saya viralkan atau saya membuat video ini, dan ini pun saya beranikan diri saya untuk membuat video agar viral. Mudah-mudahan saya sampai ke presiden kita Bapak Prabowo, atau mungkin sampai ke wakil presiden kita Bapak Gibran, atau ke gubernur kita Jawa Barat itu Bapak Deddy Mulyadi, Bapak Aing, agar mau membantu kami menyelesaikan tanah kami yang memang dari dulu sampai saat ini dirampas paksa. Bahkan ada kronologis kejadiannya, makam leluhur kami digali lalu dijual ataupun dibuang seperti sampah oleh kaum bisnismen tersebut, dan adanya penculikan, pengancaman. Dan ini bukti, saksi-saksi mungkin yang beberapa itu masih ada ya, tapi nggak selengkap seperti dulu. Seandainya tanah kami sampai saat ini belum diurus dan kemungkinan sampai seterusnya tidak bisa diurus, otomatis hilang. Ya, otomatis hilang. Ketika hilang, mereka orang-orang yang serakah, orang-orang yang rakus, yang mungkin saya bilang adalah penjajah masyarakat, mereka yang tentram, mereka yang merasa kaya dengan hasil perampasan mereka dari masyarakat, terutama adalah kami ahli waris pemilik tanah tersebut. Di video waktu part 2 kalau nggak salah tuh, dan part berapa saya lupa, coba lihat di video saya yang lain, saya pernah jelaskan dan saya pernah nunjukin kalau nggak salah, kita ada fatwa waris, kita ada surat putusan dari PN Bekasi tahun 2010-2011, bahkan kita juga ada agendum ataupun perponding berikut surat hibah, dan juga kita pernah di tahun 2023 mengirimkan surat kepada instansi-instansi negara tertinggi ya, ke semua instansi. Kita sudah kirimkan surat di tahun 2023 dan sampai saat ini pun tidak ada digubris sama sekali. Jadi saya jelaskan kepada masyarakat dan pada petinggi negara Indonesia bahwa video saya ini bukanlah hanya sekedar mau viral belaka, melainkan ini cerita fakta dan real, bahwa di Jatisari, Jati Asih, Kota Bekasi, tepatnya di Kampung Payangan, tanah kami seluas 208 hektar dikuasai dengan surat masih berbentuk agendum ataupun perponding. Insya Allah ada surat hibahnya, dan itu kami miliki. Dan kalau misalnya ditanya kenapa jadi ranah hukum, tadi sudah saya jelaskan. Satu, terbentur oleh biaya. Kedua adalah para saksi memang sudah tua, bahkan sebagian sudah tiada. Bahkan adanya ibaratnya di ahli waris itu tidak ada orang-orang yang memiliki kemampuan atau tingkat kemampuan untuk mengurus tanah ini, melainkan hanya meminta bantuan kepada aparat pemerintah ataupun petinggi-petinggi pemerintah yang mau membantu kami secara adil, jujur, dan berani untuk menuntaskan ini. Karena kronologis tanah ini kami membutuhkan para petinggi negara yang memang berani, jujur, dan adil. Karena pihak oknum tersebut yang merampas tanah kami itu lumayan ya.
lumayan punya wewenang di negara ini. Makanya harus sama orang-orang yang berani mungkin, atau pemimpin-pemimpin yang memang mengayomi banget masyarakatnya. Jadi nggak cuma ibaratnya sama dia lawannya terus tiba-tiba langsung down ataupun berhenti. Makanya pada tahun ini, tahun 2006 ini, saya berharap bahwa tanah kami itu agar bisa diselesaikan. Dan saya harapkan petinggi-petinggi negara yang memang berani, tegas, dan adil mau turut serta membantu masyarakatnya yang keadaan lemah dan terzolimi dari terdahulu sampai sekarang, agar ini bisa diselesaikan, agar ini bisa dibantu. Karena kami semua itu sudah dibuat sengsara dari sekian kepala ahli waris, dan itu sudah jelas ada di fatwa warisnya. Sekian banyak keturunan. Dan hidup kami pun bisa dibilang hanya jadi penonton hak kami yang dirampas dan diperjualbelikan oleh mereka. Dan mereka yang merasakan uang yang kita tidak. Tidak sama sekali. Yang ada setiap kita doa hanya minta kepada Allah agar diberikan jalan keluarnya ataupun hidayah bagi perampas-perampas tersebut, agar dikembalikan hak kami atau membayarnya ketika memang orang itu mendapatkan hidayah ya, dibayar gitu atau bagaimana. Tapi sampai saat ini belum ada etikat baik dari orang yang merampas tersebut. Bahkan dari petinggi negara pun belum ada sosok yang menunjukkan keadilan, kejujuran, dan keberanian tersebut. Ingat, yang merampas tanah kami itu termasuk bagian dari oknum negara, atau yang masuk karena bagian kenegaraan yang bekerja sama dengan PT. Jadi intinya untuk melawan oknum tersebut yang serakah dan zolim ini membutuhkan seorang pemimpin atau sosok pemimpin yang berani, yang adil dan jujur. Baru insya Allah bisa selesai, dan insya Allah bisa terbukti apakah memang tanah itu milik mereka atau milik kami. Mari kita terbuka, dan saya berharap kepada petinggi negara yang mau membantu kami untuk berlaku adil dan jujur, dan kita buktikan bersama oleh mata masyarakat dan mata para pemimpin untuk pembuktian langsung dari agendum ataupun surat-surat tersebut. Kita buktikan semua. Mungkin seandainya sidang kita sudah tidak kuat biaya dan tidak ada sosok yang mau membantu kami, belum ada. Untuk saat ini belum ada. Jadi makanya saya berharap itu langsung. Sebenarnya nggak sulit untuk menerobos, arti kata untuk membuktikan ya, tentang tanah tersebut masih milik kami atau bukan. Coba saja tunjukin, berikan kami tim, tapi dari petinggi negara ya. Saya nggak mau dari orang-orang yang memang hanya ntar ujung-ujungnya menzolimi kami atau membohongi kami. Kami tidak mau. Jadi kalau bisa petinggi negara memang dikawal oleh petinggi negara tersebut untuk membantu kami. Tinggal telusurin dari kelurahan dan ke BPN pusat. Pusatnya kantor pertanahan di Indonesia. Kita buktikan, kita cek apakah tanah itu masih atas nama siapa, apakah dia ataupun kita. Sebenarnya dengan cara itu pun selesai, nggak perlu repot-repot sebenarnya. Cuman karena mungkin ada yang ditutup-tutupi, inilah penyebabnya. Dan mungkin karena faktor mereka juga orang yang ada atau orang yang banyak uang dan memiliki jabatan, dan itu pun jadi faktor. Makanya dengan mudah mereka itu bisa bilang menutup-nutupi semuanya. Tapi bagi kami sulit, karena kita tuh cuma kelas rendahan yang tidak dipandang oleh petinggi-petinggi negara. Padahal kami itu adalah masyarakatnya. Tapi tidak ada petinggi negara yang mau mengayomi kita dan menunjukkan bahwa petinggi inilah yang memang adil dan jujur dan berani dan tegas. Makanya khususnya kepada Gubernur Jawa Barat, Bapak Deddy Mulyadi, Bapak KDM, Bapak Aing, tolong bantu kami Pak menyelesaikan ini.
Saya yakin Bapak adalah orang yang tegas, orang yang berani, orang yang jujur dan adil, yang mau membantu masyarakat Bapak yang kesusahan atau yang terzolimi. Saya selalu mendukung Bapak dimanapun Bapak berada. Insya Allah Bapak berkenan dan mau untuk membantu kami, Pak, melepaskan kezoliman ini yang sudah terlalu lama, Pak, yang kami rasakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk kita semua, semoga sehat walafiat.